Halo, selamat bertemu kembali di kelas algoritma. Materi hari ini kita akan membahas tentang Python ya, pengantar ke Python. Kemudian nanti akan membahas tentang variabel dan tipe data di Python. Selanjutnya kita akan bahas tentang operator dasar yang digunakan di dalam Python. Oke, sebagai persiapan awal, sebelum kita mulai, kita akan lakukan persiapan untuk editor atau tools yang akan kita gunakan. Oke, untuk menjalankan Python, kita bisa lakukan download ya Python compilernya ya di link python.org ya. Kita bisa ketik Python ya, gini python.org. Oke. Nah, kita bisa download ya. Oke, ini ada download untuk versi Windows ya, atau bisa dicari untuk versi-versi yang lain. Silakan disesuaikan dengan spesifikasi dari sistem operasi di komputernya masing-masing. Nah, ini kebetulan saya menggunakan Windows 10 ya. Kita bisa download di sini Python-nya sekarang versi 3.90 ya. Silakan di-download, nanti lakukan instalasi. Nah, di versi 39 ini memang ada beberapa yang berbeda dengan versi sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan untuk yang versi 39, ada beberapa perintah yang berbeda. Tapi kita nanti ke depan bahas itu di video yang berbeda ya. Jadi kalau kalian download 39 itu kalau ada fungsi-fungsi atau library yang tidak dikenali, dia karena sudah dilakukan perubahan ya, sudah diperbaiki seperti itu. Oke, silakan di-download ya. Nanti kalau sudah di-download pada saat dijalankan ya akan muncul idle ya, kita akan menjalankan ada shell Python yang seperti ini ya. Nih, versi 3.9 ada tag ini bisa kita pakai untuk ngetik misalkan ya, print langsung dari sini. Nah, hello world. Ya, kita bisa langsung ketik, nah langsung muncul di sini. Ini langsung dari prompt-nya atau dari command prompt-nya ya, dari shell-nya Python kita ketik seperti ini hasilnya. Nah, kalau kita mau mengetiknya dan tidak dalam bentuk file, kita bisa file new saja ya. Nanti file new kita tinggal disimpan di sini. Ya, misalkan saya ketik ya perintah dasarnya print misalkan ya. Hello ya, my Python ya. Python. Oke. Terus saya simpan. Ya, saya kasih namanya misalkan latihan1.py. Jangan lupa ekstensi filenya .py. Ya. Oke, kemudian tinggal kita run di sini. Kita run F5, nanti muncul di sini. Ya, jadi hasil outputnya ini yang kita ketik di dalam editor Python bawaannya ini akan tampil di shell-nya dari Python editor yang ada kita sudah instalasi tadi. Nah, saya kebetulan menggunakan versi 3.9 ya. Oke, ini yang pertama. Oke, berikutnya kita bisa juga menggunakan editor yang lain ya. Nah, misalkan kalau saya menggunakan editor Visual Studio Code ya, silakan di-download. Nah, kalau kita menggunakan editor yang lain, ini artinya sebagai tempat kita mengetik ya. Tempat kita ngetik, kemudian kita bisa merunnya dengan menggunakan command prompt langsung dari Windows ataupun dari shell-nya yang ada di OS kita. Nah, ini saya kebetulan menggunakan Visual Studio Code yang sudah saya tambahkan beberapa extension yang terkait tentang Python. Jadi contoh misalkan ini ya. Misalkan saya sudah buat, nah ini contoh ya. Misalkan ini perintahnya, saya ketik di sini, terus saya tinggal run di sini. Nanti dia akan muncul di sini outputnya. Ini bisa saya ya ini saya CLS dulu nih, saya clear screen ya. Oke, nah ini yang di bagian bawah ya, ini saya bagi dua. Yang bagian ini adalah konsolnya ya, terminalnya. Jadi sama seperti command prompt di Windows ya, seperti itu. Kemudian di sini ada explorer buat file-file yang sudah kita buat, atau yang sudah kita buka sebelumnya. Kemudian di sini ada beberapa keterangan yang terkait tentang Visual Studio Code. Jadi kalau ada yang mau
nanti bertanya tentang ini, nanti akan saya bikin video khusus tentang cara penggunaan Visual Studio Code. Kemudian di sini ada tempat kita mengetiknya. Jadi kalau saya buat file new, misalkan ini ya, nah ini akan muncul di sini. Misalkan saya ketik ya, nama saya, oke, saya ketik di sini, oke, pekerjaannya misalkan, oke, ya, web katakanlah developer ya, developer, OS developer misalkan di sini ya. Nah, misalkan ini contoh. Terus saya print ya nama saya, nah, terus saya simpan. Saya kasih latihan misalkan latihan 2.py. Oke, nah warnanya berubah, dia menyesuaikan. Terus saya run di sini, run Python in the terminal. Oke, muncul nama saya tadi yang saya ketik, di sini muncul outputnya. Nah ini kita gunakan editor Visual Studio Code. Nah teman-teman bisa juga menggunakan editor yang lain. Mau pakai Notepad sebenarnya tidak bermasalah ya. Nanti saya sampaikan kalau kita ngetiknya pakai Notepad seperti apa. Pakai Notepad ataupun mau pakai Sublime Text itu silakan ya. Mana yang mudah menurut kita. Pemilihan editor ini terkadang pada saat kita mau mengetik itu mudah. Contoh misalkan kalau kita menggunakan ini kan terlihat warna-warnanya ada warna yang berbeda. Misalkan contoh ini ya, saya buka yang ada perintahnya Python-nya. Saya buka misalkan beberapa contoh script yang ditulis dengan Python tapi dengan lebih banyak dia. Contoh misalkan ini. Nah, ini. Ya, ini saya ketul. Nah, ini bisa nanti saya udah. Nah, ini kalau kita lihat nih. Nah, ini kan terlihat warna-warnanya berbeda. Ya, yang mana menjadi keterangan, yang mana library, yang mana while, mana if dan segala macam. Jadi ini mempermudah kita pada saat kita mau mengetik kalau kita menggunakan editor yang memang ada konsep untuk membedakan penulisan script. Kalau kita tadi balik ke script yang ini, editor yang sebelumnya, ini ada juga nih kalau kita menggunakan ini, ya, warnanya terlihat, misalkan while. Nah, ini ada warnanya, ya bisa kita gunakan di sini. Oke, ya, ini yang kedua tentang editor yang bisa kita gunakan kalau kita mau mengetik script Python yang akan kita buat nanti. Oke. Oke, untuk yang Visual Studio Code kita bisa download juga. Jadi kalau teman-teman mau mencoba menginstalnya Visual Studio Code. Nah, ini ya, tinggal di code.visualstudio.com. Nah, nanti sesuaikan dengan versi yang diinginkan. Nah, ini contoh ya, download for Windows ya, bisa di-download. Nah, ini salah satu keuntungannya adalah tadi ini beberapa bahasa pemrograman bisa dikenali ya. Jadi bisa dipakai. Jadi misalkan mau metik nanti pakai buat bikin software yang berbasis Android ya, yang menggunakan Android atau C atau Python, dia sudah ada di sini. Ya, pakai PHP juga bisa ya. Jadi di sini bisa agak lebih mudah. Memang ada beberapa keuntungan dan kerugiannya. Ya, saya tidak menjudge ini bagus atau jelek, tapi silakan teman-teman menyesuaikan dengan komputer dan yang mudah menurut teman-teman seperti apa penggunaan editor ini ya. Oke, ini silakan di-download ya seperti itu. Kemudian editor yang berikutnya bisa digunakan, bisa dicari di online. Jadi kalau tidak mau nginstal, yang pertama misalkan online gdb.com ya. Oke. Nah, ini dia adalah untuk mengetik ya, untuk latihan kita mengetik listing program, kode-kode yang terkait dengan bahasa pemrograman. Di sini ada tipe-tipenya, PHP, Python, Java, C, C++, Pascal, R, dan lain-lainnya. Ini tinggal kita cari di sini. Jadi kalau kita mau Python, kita pilih Python, nah nanti dia akan menyesuaikan. Seperti ini. Ya, nanti tinggal kita run. Oke, dia muncul di sini. Ya, outputnya ada di bawah. Jadi editor ini tidak perlu diinstal, kita tinggal panggil saja ya. Misalkan saya mau coba misalkan for i in range ya, in range katakanlah 5.2. Kemudian oke, saya
Ya, kemudian saya coba run. Oke, dia akan menampilkan 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini contoh penggunaan editor yang online. Sebenarnya yang online-online ini banyak juga. Tinggal dicari aja. Editor, misalkan Python online. Ya. Nah, ini ada nih, replicate it. Ya. Ini sama juga nih. Ya. Ya, tinggal full screen, ya, tinggal login, sign up. Kalau tidak mau sign up, ini bisa digunakan, nanti di run di sininya, nanti muncul di sini. Misalkan saya mau coba tadi for i sama dengan in range katakanlah 10. Titik 2, ya, saya coba ini, terus kemudian kita run. Nah, ini akan tampil 10 kali. Ya. Jadi perintah-perintahnya bisa kita pakai di sini. Misalkan ini. Ya. Latihan Python. Oke. Nah, ini kan ya. Oke, kalau kita run tidak berubah karena ini adalah remark catatan seperti itu. Ya, jadi ini silakan dicari apa penggunaan editornya, mau yang mana bebas ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa editor yang akan kita gunakan itu bebas ya. Bisa yang pertama pada saat menginstal ya, pada saat instalasi Python bawaannya Python sendiri ada ya, ada bawaannya sendiri seperti ini ya, bisa langsung diinstal dan langsung bisa digunakan ya. Kemudian yang kedua, bisa juga menggunakan editor-editor yang lain yang nanti Python ini di embed, istilahnya ditanam di dalam editor tersebut untuk sebagai kompilasinya. Nah, saya kebetulan menggunakan Visual Studio Code ini ya. Ini hasilnya seperti ini tadi ya. Jadi pada saat kita add menambahkan di extensionnya, jadi extensionnya saya cari Python misalkan di sini. Nah, ini Python ya. Nah, Python ya, linting ini. Nah, ini kebetulan saya sudah tanda ini sudah diinstal. Kalau ini belum ya. Nah, teman-teman bisa memilih yang mana yang diinginkan, mana yang mau diinstal. Misalkan mau C++, ada nggak di sini C++? Oke, ini ada C++, bisa diinstal seperti itu. Jadi nanti keuntungannya adalah ketika kita mau ngetik ini, kita langsung bisa run ya, kita run seperti itu. Jadi hasilnya akan langsung bisa terlihat. Nah, ini contoh ya, ini contoh saya coba bikin aplikasi capture dengan Python ya, perintahnya seperti itu. Ya, oke, itu ya editor yang kedua. Nah, yang menjadi catatan adalah kalau mau menginstal ini, mau menginstal editor Visual Studio Code, urutannya tetap harus menginstal Python-nya dulu. Kenapa? Karena dia nanti akan mencari apa istilahnya tuh, letaknya filenya yang mana sebagai Python nih. Kalau kita lihat kan di sini kan hasil instalasi sebelumnya kan di sini, coba lihat. Nah, ini aplikasi data program Python exe. Jadi tetap aja perintah ini ya. Sebenarnya perintah yang ini, yang Visual Studio Code ini dia menggunakan perintah ini sebenarnya di konsolnya. Seperti itu. Jadi tetap harus kita lakukan instalasi Python-nya juga di situ. Kemudian yang berikutnya, editor yang terakhir yang bisa digunakan, kalau misalkan mau yang versi online silakan. Ya, versi online. GDB boleh, ya gdb.online ini bisa. Ya. Kemudian bisa replicate. Ya, ini login dulu nih. Nah, kalau kita menggunakan online ini, savingnya, ini pada saat kita save, dia minta mau di save kemana? Ke GitHub. Bagusnya kalian punya akun GitHub mulai sekarang. Jadi semua latihan-latihan itu bisa disimpan di GitHub. Terus nanti bikin statusnya public biar bisa diakses. Kenapa? Karena orang IT biasanya nanti pada saat lowongan kerja, melamar kerja, salah satunya ditanyakan yang sering sekarang saat ini saya sering dapat informasi adalah akun GitHub-nya apa, sudah pernah bikin program apa, pernah bikin project apa. Nah, semuanya akan tersimpan di GitHub. Itu lebih mudah memaintainnya. Ya, asal kita punya akses internet nantinya. Mau pakai yang GDB online, mau pakai Replicate, silakan ya. Oke, dari saya itu dulu ya tentang editor ini. Kita akan lanjut lagi ke yang berikutnya tentang penggunaan penggunaan lebih lanjut dari Python ini ya. Oke, terima kasih.
silakan mencoba dulu ya sebelum kita mulai ke materi berikutnya.